belajar. Kita lihat ketertiban meja-meja antum dulu. Ya, bagus ya semua ya. Siap, ready untuk belajar? Ya. Baik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya. Musta'iduna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Baik, untuk mengetahui untuk siapa yang sakit dan siapa yang alfa, dapat cari absen ya. Absennya yang pertama Abrarul wujud, Aga, Ahmad Zafran, Nawa, mari. Baik, kau pisahkan. Al-Fathat Rafi, Hakim, At-Tariq, Aina At-Tariq. Baik. Aska Bagas, Dafa, Febrian, Elvino, Fakir Muhammad, Fathun, Haikal, Muhammad Fajar, Mahatma Raka, Muhammad Gani, Muhammad Zakwan, Muhammad Faiz Ihsan, Muhammad Fauzin Ihsan, Muhammad Iman Irham, Muhammad Izan Aska, Muhammad Salahuddin, Muhammad Taslim, Muhammad Yasir Hanif, Naufal, Nurul, Rimba, Rumah Rizki, Ruhul Jadid, Ismail, Sahid, Aina wa Zaid, belajar berbaik. Zidan, alhamdulillah, qara'na kelas kasual. Yo, baik. Akan kita langsung masuk ke pelajaran kita. Itu tentang apa sekarang pelajaran kita? Al-Fiqh. Maka ada sundalan Al-Fiqh. Pelajaran fikih. Sebelumnya kita pernah belajar fikih tentang apa bang? Tentang apa? Jual beli. Tentang jual beli. Ada berapa macam jual beli? Tiga. Apa itu? Apa? Fa'il musyahadah. Kemudian? Ya, kemudian? Fa'il jual beli yang nggak nampak barangnya kan? Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang ibadah
jawab. Apa itu kurban? Kurban artinya kegiatan menyembelih hewan kurban untuk niat mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya kapan? Kapan waktunya? Pada hari raya Idul sebelum atau sesudah? Nah, sesudah penyembelihan, sesudah Idul Adha. Berapa lama waktunya? Selama hari Tasyrik. Terakhirnya di tanggal 13 apa? Ya. 11, 12, 13. Di 10 juga bisa tadi ya. Oke ya. Apa tujuan kita mempelajari ini? Kita harus tahu ya. Tujuannya adalah pertama untuk mengolah data ketentuan pelaksanaan kurban. Mengolah data untuk pelaksanaan ibadah hewan kurban beserta hikmahnya. Apa hikmahnya? Itu tujuannya ya. Kemudian menyimpulkan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Kemudian menulis laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai syariat. Itu tujuannya. Kemudian mempresentasikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai syariat. Kita praktekkan nanti ya. Baik. Oke, baik dong. Baik, Nak. Apa namanya? Bukunya ada semua? Ada. Penjelasan kita coba baca dulu ya. Di buku antum kan ada buku pegangan antum sendiri kan? Oke. Siapa yang baca dulu? Penggantian hewan kurban. Ya, silakan baca. Rimba, semangat Rimba. Halaman 925. 92. Coba ya. Dalam kurban, pengertian kurban. Ya. Kurban menurut bahasa berasal dari kata kurba. Ya. Berarti dekat. Terus. Sedang menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah Terus. mendekatkan diri kepada Allah. Terus. Dengan syarat-syarat dan bentuk tertentu disebut juga dengan hadiah. Oke. Kelas. Kelas. Jadi kurban adalah berasal dari kata syarat kurba. Artinya apa? Dekat. Menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah dan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syarat-syaratnya, ada waktunya, kemudian ada apa lagi? Ketentuannya. Kemudian hukum kurban. Ya baca lagi siapa nih? Ya, silakan baca. Semangat kawan-kawan. Ya, ada. Hukum kurban. Ya. Kurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Dengan Allah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Terus. Inna a'tainaka al-kautsar. Terus. Terus. Dan artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena kamu berkorban. Terus. Juga pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasr ayat 34. Ya. Terus. Terus. Nah. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami jelaskan penyembelihan supaya mereka menyembah nama Allah terhadap binatang ternak yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Oke. Mereka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Terus. Dia berserah dirilah kamu kepadanya. Terus. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbentuk kepada Allah. Terus. Berdasarkan dijelaskan sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama berpendapat kurban adalah sunnah, maka dengan berdasar pada keterangan kedua ayat. Terus. Allah diperintahkan berkorban dan korban itu sunnah bagimu. Terus. Hukum
wajib. Ada yang mengatakan itu sunnah. Yang mengatakan wajib itu karena bernazar. Kalau sudah bernazar itu wajib ditunaikan. Dan ini tadi kalau yang tak betul ibadah punya sunnah. Itu jadi sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang ditekankan, ya. Itu dalilnya. Kemudian latar belakangnya apa? Nah, semangat. Yang keras suaranya. Yang semangat. Latar belakang menjadinya berubah. Terus. Di dalam Al-Quran telah mendokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berjanji menyembelih putranya Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam. Setelah mendengar berita itu, ia langsung minta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena niatnya tidak pernah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya cukup. Jadi itu latar belakangnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Itu awal cikal bakalnya, ya. Awal terjadinya perintah pelaksanaan hewan kurban. Sekarang yang keempat, waktu tempat penyembelihan. Nah, ya silakan baca. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Ya. Waktu yang akan menyembelih kurban yaitu tidak selesai salat Idul Adha. Ya, sampai di mana matahari akan buat ya. Terus. Dari tasbih. Nah, Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man jabaha qabla an yusalli man falyadbah bukhra wa yaqul. Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum dia melakukan salat, maka hendaklah dia menyembelih yang lain daripadanya. terus. Tempat yang dia sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Terus. Hal ini sebagai sarana sesuai Islam. Cukup. Sudah cukup ya? Kapan waktunya tadi? Dari 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. 10, 11, 12, terakhir 13. Jadi kalau penyembelihnya nggak harus tuntas hari itu kan? Bisa dilanjutkan besoknya. Kalau ada 10 atau 20, ada 30 yang mungkin mampu sembelih hari itu juga kan? Bisa diselasih waktunya. Batas akhirnya 13. Zulhijjah. Baik, sekarang lanjut. Ketentuan hewan kurban. Nah, ada ketentuannya. Ya, silakan. Apa ketentuannya? Ketentuan hewan kurban. Ya. Nah. Terus. Oke. Cukup. Jadi ketentuan hewan kurbannya apa saja hewan kurban yang dikurbankan? Ada namanya domba, kambing, unta, apa lagi? Sapi. Tapi ada ketentuan umurnya kan? Ya. Nah, di sini kalau domba sekurang-kurangnya berumur berapa? 1 tahun. 1 tahun. Atau telah tanggal giginya. Kemudian yang keempat, kambing biasa kurang-kurangnya berumur 1 tahun. Yang C, unta kurang-kurangnya berumur 5 tahun. Yang D, sapi atau kerbau kurang-kurangnya berumur 2 tahun. Ketentuan usianya kan? Kemudian yang keenam, apa manfaat daging kurban itu? Nah, sila baca. Bagas. Para kita kaji kurban. Ya. Kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurbanlah keredaannya. Terus. Itu juga sebagai ibadah sosial bagi orang-orang yang lemah. Oke. Kurban sebaiknya diberikan kepada fakir miskin. Oke. Masih daging mentah. Terus. Ketentuan sebagai berikut. Nah. Pertama, sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, Ya. sepertiga untuk fakir miskin, Terus. sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat
sebentar Terus? disimpan agar suatu waktu bisa dimakan. Oke, cukup. Jadi apa hikmahnya? Pemanfaatan daging kurban itu untuk apa? Sebagai ibadah sosial. Jadi bisa ibadah daging kurban itu bisa nggak kita kasih ke orang non Islam? Guna motivasi mereka kan? Berarti harus bantu orangnya toleransi. Ya kan? Boleh berarti ya? Tapi kita utamakan saudara-saudara kita yang miskin terlebih dahulu. Baik, Tuan? Oke, selanjutnya sunnah dalam menyembelih. Nah, siapa baca? Si yakin, sunnah dalam menyembelih yakin. Masuk yakin, yang keras yakin. Halaman 95 yakin. Oke. 7. Ya. Sunnah-sunnah dalam menyembelih. Ya. Pada menyembelih hewan kurban Nah. Terus. 1. Melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa. Ya, oke. Seperti membaca basmalah, Nah. membaca salawat, Terus. menghadapkan hewan ke arah kiblat, Ya, oke. menggulingkan hewan ke arah rezekinya, Nah. memotong pada pangkal leher, Terus. serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Oke. Itu Dua, membaca takbir. Terus. Allahu Akbar. Akbar. C. 3. Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. doanya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Muhammadin. Lanjut. 4. Orang yang berkorban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Nah. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, Terus. ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Oke. Itu datanglah ketika penyembelihan. Yang sampai pernah berkurban di sini. Berkurban sama ayahnya, kemudian jadi peserta kurban kan? Peserta disunahkan untuk melihat. Nah, kemudian itu ya. Pertama apa tadi sunahnya? Ya, apa sunahnya? Melaksanakan Apa diutamakan yaitu apa? Memotong pada pangkal lehernya serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Kemudian apa lagi? Membaca membaca doanya kan? Allahumma taqabbal min. Ini siapa nih yang berkorban? Misalnya Akil bin Akil. Kemudian wa ali Akil dan keluarga Akil. Kemudian apa? Wa min ummati Muhammad dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doanya. Kalau untuk jadi penyembelih kurban nanti, nah itu yang sunnah-sunnah yang harus antum lakukan. Kemudian hikmah kurban. Coba baca lagi. Hikmah kurban. Nah, ya baca cepat. Hikmah kurban. Nah. Hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah SWT Nah. mengandung beberapa hikmah Terus. berlaku penerima maupun kepentingan umum. Oke. Sebagai berikut. Poin A, bagi orang yang berkurban Terus. mendapatkan itu menambah kecintaan kepada Allah SWT. Ya. Kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ya. Ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT. Oke. Yang keempat, mewujudkan saling menolong, kasih mengasihi, dan Oke. rasa solidaritas. Oke. Dan adapun poin bagi penerima dan korban, Oke. itu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Lanjut. Menambah semangat dalam hidupnya. Terus. Dan kunci bagi kepentingan umum. Terus. Itu memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Oke. Kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik pada orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Oke, itu hikmahnya ya. Ada berapa tuh bagi orang yang berkurban menambah kecintaan kepada Allah. Bagi penerima kurban menambah keimanan. Kita sama-sama ya. Kemudian yang bagian kepentingan umum memperkokoh tali persaudaraan. Kalau yang muslim saya bilang tadi kan bisa apa tertarik dengan Islam dia. Berarti Islam itu toleransinya tinggi. Dah habis paham itu tentang kurban kan? Akikah, siapa baca nih akikah? Apa akikah itu? Ya, silakan baca. Akikah. Pengertian akikah. Nah, Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. ya, oke. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 Nah, dari kelahiran bayi. Disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. oke. Lanjut. Itu ya. Dan Jadi akikah itu disunahkan itu pada hari keberapa?
Tujuh. Boleh tak ketika kita udah tua nanti pada nikah? Dan yang waktunya nggak ada kan boleh ada ya. Tapi yang diwajibkan itu 7 hari itu ya. Itu disunahkan itu ya. Ada juga yang bernikah di apa namanya di usianya udah berapa tahun? Ada yang udah mau nikah, ada juga nikah benar. Ada yang mau nikah, ya kan? Nah, ini saya mau nikah, nikahkan orang tua. Ada juga kan? Tapi yang lebih utama itu memang 7 hari ya. Ada yang 14 hari kan? Baik dong? Oke. Hukum akikah. Nah, yang baca semua sekarang nih. Tuh siapa namanya? Ya, itu baca. Ya baca. Jadi, itu dulu jadi. Ya semuanya. Hukum akikah. Jika Nah, hukumnya sunnah bagi orang tua terus. yang mempunyai kewajiban menanggung hidup si anak. Terus. Rasulullah SAW menyampaikannya. Nah, Setiap anak tergadai dengan hakikatnya Terus. disembelih baginya pada hari ke-7. Dicukur rambutnya dan diberi nama. oke. Hadis riwayat Ahmad. Apa hukumnya tadi? Nah, bagi orang yang mampu ya. Nah, caranya dicukur rambutnya, kemudian Diberi nama. diberi nama kan. Kemudian syarat akikah. Apa syaratnya? Syariat akikah. Syariat akikah. Siapa yang baca syariat akikah ini? Ya, baca. Gimana baca? Disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Terus. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah 2 orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib Terus. yang bernama Hasan dan Husain. Nah. Peristiwa ini terletak dari hadis yang maknanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata untuk Hasan dan Husain Oke. masing-masing seekor kambing bebas. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, cukup ya. Itu akikah. Oke, selanjutnya kita berdiskusi lagi ya. Diskusi lagi, oke. Sekarang untuk lebih mendalamnya pemahaman itu, Ustaz bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja pada sekolah. Ya, peserta didik. Kalau udah bagi kelompok kan, perlu dikasih nama nggak nama-nama kelompoknya itu? Kelompok perluas nih, ada kambing, kerbau, onta. Kasih nama kelompoknya, kelompok kambing. Yang jangan ini ya, yang bisa dikurbankan kelompoknya. Ya, saya bagikan kelompoknya nih. Nah nih, ini ada soalnya ya, di situ. Nih, coba buat kelompoknya. Kasih aja namanya kelompoknya. Ada jangan nih yang benar lah. Nih, bagi. Di sini lagi mana? Nah ini, ya silakan. Ya kerjakan. Ini lagi. Sebentar lagi. Nah, jawab pertanyaannya ada di situ. Silakan. Kerjakan sekarang. Ya ini sebenarnya kirim pak kerjakan. Coba kerjakan sekarang. Siap untuk presentasi setelah ini. Balas ya Ustaz. Oke, silakan. Amati gambar itu, kemudian dijawab. Silakan. Ini berjawaban di belakang. Belakang. Oke. Ayo. Salam lama. Cepat saja kita. Ya. Silakan. Ya. Kelompok onta. Onta. Ini kerbau. Kelompok kerbau. Ini kelompok domba. Ini kambing. Silakan. Silakan. Ini yang terbagus. Jawabannya saya kasih nilai terbaik. Ya. Nilai dari kita. Ya. Silakan. Ini. Silakan ini. Silakan. Tanya. Ya. Silakan. Silakan. Ya, cepat. Tunggu kawannya. Tunggu kan sini. Lakukan. Lakukan. Silakan. Jawab. Siapa yang presentasi dulu nanti presentasi juga kita. Oke, kerjakan. Yuk. Mulai jadi. Oke.
Ada gambar nih. Nah, ini tanda tangan di sini. Ada gambar juga. Ada yang buat. Ya. Agak. Nah. Ini di belakang ya. Kita ada di belakang. Nah, nih untuk tanggapin dari kan ada gambar tadi. Ya, ini juga di belakangnya. Ini belakangnya. Nah, untuk lihat gambar nih. Silakan. Tanggapi yang di belakangnya. Sudah agak sampai boleh 2 atau 3 boleh. Sesuai dengan yang sudah boleh. Itu kita buat pertanyaan simpel aja. Ya, simpel aja. Langsung yang mana? Ya. Bukan Simpel aja. dan kenapa kita Dan penilaiannya tahu tak? Siapa yang aktif diskusi itu penilaiannya ada rubrik penilaiannya. apa? Satu penilaian siapa yang aktif diskusinya ada rubrik penilaiannya yang Apanya? banyak yang bisa memberikan ide-ide. Nah itu yang punya tinggi nilai saya kasih nanti ya. Kita silakan dengan diskusi dulu ya. Berharga Ya, supaya aktif diskusinya. Nah, Rod, untuk kawannya. Satu, dua juga boleh bisa semuanya. Dua ini. Yang tanggapan itu, ini sedang tanggapan juga boleh berapa itu bisa. Kalau dua, dua. pas Tanggapannya. Oke, ya, Rod, bantu kawannya Rod. mengapa Ini, korban ini, mengapa korban keluarkan ide-idenya. dilakukan Semangat. Oke. Keluarkan ide-idenya. Semangat. Terus. Dua saja juga boleh. Lagi kita diskusi lagi. Ya. Nanti ada yang menanggapi ya, menanggapi diskusi tadi. Kawannya presentasi, nanti ada yang menanggapi. Ya, kalau dapat berapa? Ini dapat berapa? Dua. Ah, jawab pertanyaan belakangnya lagi. Boleh, dua. Maksudnya ini satu. Ini. Oke, ya. Gambar yang ada itu. Ya, roll sama nanti. Jadi kumpul nanti ya. Untuk penilaian nanti. Mama bisa kasih nilai. Serius. Tulis nama-nama kelompoknya nanti. apa hewan itu di ini kita pertanyaan kita jawab ini Tapi yang dari agama ini agak beda. Ya, yes, satu ini juga boleh. Kenapa harus boleh tanggal Boleh di ini, boleh di lihat di buku sumber bukunya juga boleh. Dari jawabannya, boleh lihat di buku jawabannya boleh. Tulis dari buku jawabannya apa? Itu mesin, ada orang yang bisa orang buat itu kan mesin. Nah, soalnya itu problemnya ada yang di sini pakai mesin, mana punya? Itu dari situ tuh ada soal pertanyaan soal belakang. Nah, punya menjadi orang perempuan dengan mesin. Dari belakang, kalau nanti satu yang boleh dari itu. Perempuannya apa aja? Kan dia ada pertanyaan.
Bolehkah dikaitkan dengan hewan selain kambing? Boleh. Boleh ya. Domba. Aktif ya. Penilaiannya yang aktif, yang memberikan pendapat, diskusi. Ayam yang terpotong 100 ekor. Yang pasif aja, lainnya yang pasif. Mengapa menyediakan video kepada menggunakan esensi? Ikan tidak semua kambing. Kita terus apa? Kan kalau amat. Nah, yang itu cukup satu aja ya. Gambar gambar cukup satu aja. Mengapa lewat cara tulisan kami kepada menggunakan esensi? Karena kita lihat Berapa? Ini udah sampai pertanyaan kan? Nih, pertanyaan udah sampai pertanyaan. Sudah. Ayo. Ini pertanyaan. Nah. Ini udah sampai pertanyaan belum? Ini silakan. Buat pertanyaan aja. Betul dari leher ini kan. dari suara apa bertiga dia loh pada Aplikah. biar orang Ya, presentasi langsung. Presentasi kan? Yang lain menanggapi. Supaya hewannya tidak tersisa. Ada yang penyembelihannya harus, kalau penyembelihannya harus ada yang apa nih?
Mana tuh? Itu tanggapannya kita menceritakan apa yang terjadi. Gambar ini apa yang bisa diambil? Satu soal saja boleh, Bang. Sunnah berarti. Sebagai teman-teman ini mendapatkan Kelas. Lagi. Kelas. Sentasi lagi kita. Yang itu boleh menanggapi pertanyaan yang kawan itu. Beda-beda itu pendapatnya. Apalagi apa habis cepat apa di Ya, yang 835. Oke. Cepat saja. Sudah selesai berarti ya? Sudah. Untuk nomor berapa? Nomor berapa dijawab? Sudah. Kita presentasi lagi. Boleh, siap Bang? Oke ya? Sampai duluan presentasi. Oke, sir. Yang lain menanggapi. Duluan. Ya, oke, kita cukupkan sambil menunggu kemudian lanjutkan. Siapa semua? Ya, sini maju. Maju ke depan. Siapa yang memberikan ide nanti? Oke. Lanjut. Baik MC. Nanti silakan tanggapi kelompok apa namanya nih? Nah, silakan perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan dulu. Kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 1 mengatakan nama orang karena Bapak tidak berapa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Gambar pertama akan digambarkan oleh Faisal. Jadi menurut bukti kami untuk gambar pertama yang ada gambar kambing yang kuning, gambar tersebut menunjukkan bahwa korban memperlukan dalam persaudaraan karena melibatkan semua lapisan masyarakat. Di dalam gambar ini kan nampaknya banyak orang-orang dari berbagai kalangan ikut serta dalam korban. Terus, selanjutnya pertanyaan yang nomor 1. Oke. Timbang. Oleh Bapak. Maka hewan korban bisa diadakan di arah yang diserahkan sebagai pembeli. Terus. Ya. Ada yang menanggapi? Kawannya? Amanta. Nah, silakan. Duduk kalau sudah. Apa lagi? Nah, lanjut. Kawannya. Menjawab pertanyaan. Ayo pertanyaan lagi. Ya, semua.
dilakukan dengan hewan selain kambing? Jawabannya tidak boleh dilakukan selain kambing. Karena syarat hewan akikah sama seperti hewan kurban, tetapi lebih diutamakan kambing. Pertanyaan kedua, mengapa menyembelih hewan secara tradisional lebih bagus daripada menggunakan mesin? Jawabannya mengikuti bagaimana cara Rasul menyembelih, dan jika menggunakan mesin akan menyakiti atau menyiksa. Tiga, mengapa menyembelih hewan harus menggunakan pisau yang tajam? Karena agar hewan yang seperti itu yang tidak tersiksa. Empat, apakah orang yang sudah meninggal tapi belum diakikahkan masih perlu diakikahkan? Tidak, karena akikah adalah sunnah. Lima, jika harus memilih antara ibadah kurban atau ibadah akikah, mana yang lebih utama? Lebih utama berkurban karena perintah langsung dari Allah. Baik, sekian. Kemudian pertanyaan, ada tanggapan dari kelompok Onta? Aman, Ustaz. Ayo. Sekian diskusi dari kami. Ini layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok-kelompok Siapa yang terakhir? Ya, terakhir, kelompok terakhir. kelompok unta maju lagi. Ya, duduk baik. Nah, duduk. Ya, silakan. Cepat, cepat aja cepat. Waktu enggak lupa lagi. Habis. Baik, batu dah tak. 45. 40 lagi. Nah, duduk dia rapi, duduk rapi. Nah, duduk rapi. Yang lain, jangan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang kelompok unta akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kalian dengarkan? Tanggapan yang pertama yang akan dibacakan oleh Ikral. Masa banyak-banyak satu aja. Fozil. Ya. Banyak dua. Terus. Yo. Fozil. Bagus lah. Serius. Lah, tanggapan kedua yang akan dibawakan oleh Fozil. Ya, silakan. Jadi tanggapan dari gambar nomor 2 nih, sebagian orang menempatkan sapi agar sapi tidak memberontak. Oke. Terus. Lah, dan pernyataan ketiga pertama ketiga yang akan terakhir silakan. Jadi, gambar ketiga ini adalah sebagian orang yang menggunakan domba sebagai hewan kurban. Dan adapun tanggapan keempat yang akan dibawakan oleh Lapapes. Duduknya rapi. Memotong sebagian batu anak lagi dalam rangka akikah. Nah, mungkin itulah jawaban dari kelompok kami atas tanggapan. Oke, tanya lagi. Satu Oke. aja. Kami akan bawakan pertanyaan lagi. Yang akan dibawakan oleh Lapapes. Boleh berdekat selain kami boleh seperti unta, sapi, kerbau dan sebagainya. Kedua yaitu mengapa menyembelih hewan secara tradisional lebih bagus daripada menggunakan mesin? Karena akan membuat sapi atau hewan yang dikurbankan sedikit akan susah mendapatkan mesin yang seperti itu. Nah, mungkin sekian hasil presentasi kami. Apakah ada kelompok kalian yang ingin bertanya? Ada? Mungkin
silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempatnya. Duduknya rapi. Nanti kumpulkan KPD-nya ya. Penilaian untuk berat nanti. Penilaian. Oke ya. Sudah rapi duduknya. Ini bangkunya belum rapi dah. Tapi kan udah bangkunya. Kita boleh. Oke. Jadi setelah kita lakukan diskusi tadi dan banyak tugas baru yang kita peroleh. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa antum praktekkan nanti ketika antum berkurban nanti ya, jadi peserta kurban kan? Siapa yang jadi peserta kurban? Biaya sendiri. Ada? Ya, nanti kalau antum mungkin bisa juga berkurban biaya sendiri kan? Tabung, ditabung. Berarti bisa sehari 1.000, bisa nggak sampai 3 juta? Sehari 1.000. Kita nggak 300. Tahun 365 hari. Sehari 2 juta. Baru 365.000 baru. Berarti berapa sehari harus kita kumpulkan? 5.000. 5.000 waktu bersihkan air kotaknya kan? Itu peserta kurban, ya kan? Selama ini kita kan cuma ini aja kan? Jadi konsumsi ya kan? Sekarang uangnya udah bisa menjadi peserta kurban. Ini ada striking sedikit pada apa striking? Strikingnya gajah. Gajah itu besar atau kecil? Besar lah. Besar. Kecil. Kalau gajah Ustaz bilang, ya. Kalau semut kecil. Jadi dibalik nanti. Kalau Ustaz bilang gajah, Ustaz bilang kecil. Balikannya, lawannya. Oke ya. Kita mulai. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Ini coba. Gajah. Semut. Besar. Nih, coba kasih berikutnya. Kita refleksi. Apa itu akikah? Ya, Hafiz. Akikah. Akikah. Satu. Ya. Salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Taala dengan cara menyembelih. Bisa dia menyembelih hewan atau astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ya, tolong. Ada tuh Anda. Hakikatan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Taala dikarenakan di sana dikaruniai diberi anak. Dari anak ya. Ya, dengan cara bisa menyembelih hewan-hewan tertentu Ya. seperti unta, kambing, Akikah itu berasa. Akikah itu disunahkan apa? kambing dari berbagai hewan lain. Kambing ya. Kambing, Nah, diutamakan kah? kambing, tapi bisa hewan lain. Hewan lain? Ya. Coba, bisa yang menanggapi? Ya, ada. Akikah, apa beda akikah dengan kurban? Ya, apa? Oke. Waktunya kapan? Akhir. Waktu akikah kapan? Akikah adalah saat bayi 7 hari bayi lahir. Setelah bayi lahir. Gimana kaitan cara pelaksanaannya? Yang diterima. Cara pelaksanaan akikah. Nah, potong rambut. Memberi nama anak. Penyembelihannya kapan? 3 hari setelah bayi lah. Apa lagi? Kemudian kurban. Kurban itu kapan pelaksanaannya ya bro? 13 Jul
Ya, kemudian ketentuan hewan kurban. Ya, nah, Bagas. Tidak sakit kan? Tidak sakit. Umurnya kan ada Jadi itu. kalau domba itu umur 1 tahun atau Terus? 1 tahun, unta 5 tahun, Nah. atau sapi 2 tahun lagi. Oke. Itu ya. Apa syariatnya akikah ini kapan ini? Sejarahnya akikah itu, sejarahnya kurban. Nabi Ibrahim, apa itu? Ismail kan? Dalam rangka meningkatkan apa hikmah dari kurban? Ya. Fauzir lah. Mana Fauzir? Nah, Fauzir, apa hikmah dari kurban itu? Nah, apa hikmahnya kurban? Kan? Saya jawab ya, apa hikmah kurban? Mendekatkan diri kepada Allah itu hubungan dengan Allah kan? Ah, dengan manusia lagi. Apa? Dengan mempererat tali persaudaraan sesama manusia. Oke, baik dong? Oke, tugas antum nanti antum baca di sakan ya. Dan untuk pelajaran berikutnya apa lagi nanti sama ini nanti masih jual beli nanti ya. Saya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Siapa yang pimpin doa? Ya, silakan pimpin doa. Ya, kita tutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jam. Ini ya